Kita masuk ke bab kedua di Akademi Videografi Putra Usa. Kita akan bicara tentang segitiga exposure. Karena exposure adalah elemen paling penting untuk menghasilkan gambar. Karena gambar yang kalian lihat saat ini, ya itu hasil dari settingan segitiga exposure. Nah, misalnya nih, di kamera mirrorless, DSLR, handphone, action cam, atau kamera apapun lah, bahkan mungkin CCTV dan semuanya, itu sebenarnya gambar yang kalian lihat itu hasil dari settingan segitiga exposure. Mungkin sebagian dari kalian yang pemula itu semuanya dalam mode auto, jadi kalian tidak pernah sadar bagaimana segitiga exposure ini bekerja. Padahal kalau kalian menguasainya dengan sangat baik, itu sangat bermanfaat sekali untuk menciptakan emosi cerita nantinya. Karena nanti exposure ini sangat berperan penting terhadap emosi dari cerita yang akan kita ambil gambarnya atau visualkan, seperti itu. Tapi nggak usah ngomong terlalu jauh dulu, kita bicara tentang apa itu segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari 3 elemen, yang mana di dalamnya ada ISO, shutter speed, sama aperture. Nah, di bab kedua ini, gue ingin fokusnya ke shutter speed dulu. Tapi sebentar, gini. Kalian kalau misalnya ambil kamera kalian, lalu setting secara manual, biasanya orang umum itu hanya melihat seperti ini. Loh, shutter speed itu kalau saya geser-geser nih, misalnya ke kanan, ke kiri, dampaknya cuma 2 kok, terang atau semakin gelap. Aperture-nya juga, kalau misalnya diafragma yang saya geser kanan kiri, atau matanya melotot, mengecil itu lensa, itu dampaknya juga cuma terang atau gelap. Termasuk ISO-nya, kalau ISO yang saya buka besar, gambar lebih terang. Kalau ISO yang saya buka kecil, semakin gelap. Kok cuman itu doang dampaknya? Nah, ini kesalahan berikutnya, yang mana ternyata fungsi shutter itu pada saat dia terang atau gelap, itu akan memberikan efek yang berbeda dengan aperture. Dan aperture pun tidak sama dengan shutter speed ataupun ISO. Intinya ketiga elemen ini memberikan efek yang berbeda. Dan setiap elemen ini, atau shutter, aperture, atau ISO, ini juga memberikan dampak 2 hal biasanya. Ya, ini akan gue bahas. Kita fokus dulu ke shutter speed. Oke, shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu adalah jendela rana yang menutup sensor. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian buka kamera kalian, itu nanti ada memang susah sih dilihat dengan mata sebenarnya. Cukup cepat sebenarnya pergerakan dia membuka tutup di zaman era digital seperti saat ini. Oke, tapi logikanya sebenarnya gampang, adalah pada saat jendela ini menutup sensor, logikanya berarti ya cahaya nggak masuk, gitu kan. Pada saat dia terbuka sekian detik tadi, berarti cahaya masuk ke dalam sensor. Nah, kode untuk shutter speed ini adalah detik, second, atau 1/sekian detik. Jadi kalau di kamera kalian ada angka 1/50, 1/15, 1/2000, 1/2000, itu adalah shutter speed. Membacanya gampang aja. Semakin kecil angkanya, misalnya 1/50, 1/25, 1/15, 1/10 misalnya, itu semakin pasti gambar semakin terang. Karena apa? Semakin angkanya kecil, jendela rana ini terbuka lebih lama. Poinnya begitu. Logikanya semakin terbuka lama, ya cahaya yang masuk ke sensor semakin, ya benar, makin banyak. Sekarang kalau misalnya pergerakan jendela rana ini buka tutupnya sangat cepat, itu akan angkanya biasanya 1/100 ke atas, 1/200, 1/300, 1/1000, 1/2000, ya tergantung kemampuan sensor atau kamera kita, beda-beda. Biasanya kalau kayak gua nih, A7C biasa di 1/4000 setahu gua. Hanya mentok di 1/4000 saja shutternya. Tapi masalahnya begini, ngaruhnya apa bang? Kan gitu ya pertanyaannya. Kalau shutternya kerendahan, emang kenapa? Shutternya ketinggian, emangnya kenapa? Gini, kalau shutternya 1/50 deh, 1/50 ke bawah,
itu gambarnya akan turun semakin terang. Tapi perhatikan baik-baik. Pada saat kalian mengambil sebuah gambar yang bergerak, bahkan kameranya tidak bergerak, itu akan menghasilkan gambar yang ada blurnya. Perhatikan baik-baik. Tapi pada saat misalnya shutternya tinggi 1/250 deh, kalian hanya letakin kamera, kalian diam dalam mode tripod, lalu ngambil adegan orang yang bergerak atau motor di jalanan. Itu yang kalian lihat adalah gambarnya ternyata cukup detail, tidak menghasilkan gambar yang ada motion blurnya. Nah, pertanyaannya lagi, berarti mana yang lebih bagus, Bang? Berarti shutternya harus tinggi atau harus rendah nih? Jawabannya adalah semuanya bagus, tergantung kebutuhan. Jadi nggak ada yang namanya shutter rendah itu jelek, shutter tinggi itu jelek, nggak ada. Karena sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kebutuhan momen. Nah, ini yang gue maksud. Salah satunya adalah dengan memahami fungsi shutter rendah atau shutter tinggi ini, gambar yang nge-freeze atau nge-blur ini, itu akan berpengaruh nanti pada saat emosi ceritanya soalnya. Contohnya lagi, kalian pernah sadar nggak? Kalau kalian nonton Valentino Rossi di TV, kok kayak nggak ngebut? Padahal kan kenceng banget itu. Kalau saya soalnya pernah nge-shoot video di Sentul, itu saya yakin kecepatannya masih di bawah MotoGP seperti itulah gitu. Tapi realitanya kalau kita melihat dengan mata kita di pinggir track balapan itu kita nggak bisa melihat kendaraan itu dengan jelas. Misalnya kayak di kap mobilnya ada angka 48, 45 dan semuanya. Itu nggak bisa lihat karena saking kencang. Cuman kayak blur saja yang kita lihat. Dan apa efeknya? Rasanya terasa cepat. Tapi begitu kita nonton di TV, tentu di TV mereka nggak mau ada blurnya karena memang gambar harus sangat detail supaya penonton bisa menikmati tiap adrenalin tikungan-tikungan pembalap ini. Sehingga kamera-kamera itu biasa menggunakan kamera-kamera khusus shutter speed dan FPS-nya tinggi. Dan karena settingan tinggi inilah yang menghilangkan blur atau nge-freeze gambarnya. Sehingga Valentino Rossi atau Formula One yang sangat kencang itu nggak kayak kencang. Nah, di sini seharusnya kalian sudah bisa berpikir nih dari omongan saya bahwa pada saat kita menempatkan settingan shutter speed berpengaruh tidak pada emosi cerita. Saya berikan gambaran dasar lagi nih. Fungsi dan pentingnya memahami shutter speed. Contoh, kalian ngambil adegan orang berantem kayak film Jet Li, film Bruce Lee. Lalu setting mereka lupa misalnya, mereka bodoh lah, kameramennya nggak paham tentang shutter speed, sehingga dia letak misalnya FPS 100, lalu dia letak lagi misalnya shutternya sampai 2000 gitu, sehingga tidak ada ngeblurnya, sehingga pada saat adegan berantem itu kalian waktu nontonnya pasti tidak akan bisa merasakan kecepatan pada pukulannya dan adrenalin emosi ceritanya. Kenapa? Tidak ada motion blur yang tercipta. Karena motion blur itu sangat penting untuk menciptakan gambaran yang sangat natural dan juga kecepatan. Jadi kayak pukulan yang sangat cepat, gerakan yang sangat cepat, itu motion blur. Nah, misalnya kalian butuh slow motion, ya tentu kalian nggak butuh motion blur. Buat apa slow motion tapi gambarnya ngeblur? Betul tidak? Berarti shutternya butuh rendah, butuh tinggi? Yaps, butuh tinggi. Berarti shutter itu nggak ada yang jelek shutter rendah, nggak ada yang jelek shutter tinggi. Sesuaikan dengan kebutuhan momen. Oke, itu dia tadi. Oke, kita balik lagi sedikit. Jadi dari sini kalian harus menguasai bahwa jika saya ingin ambil sebuah momen yang sifatnya natural, maka shutter rendah saya butuhkan. Buat apa? Untuk menciptakan motion blur. Oke, misalnya lagi saya ingin ngambil gambar yang itu ada slow motionnya. Saya pengen gambaran yang nggak ada ngeblurnya. Pengen semuanya detail, setiap pergerakannya halus dan detail, tidak ada gambar yang terblur kan. Berarti kalian butuh shutter yang sangat tinggi. Oke? Tapi nggak cukup sampai di sini doang memahami ini sob. Karena untuk memahami shutter speed, hati-hati juga. Kalau kalian salah setting shutter speed dan FPS, itu akan berpengaruh sekali. Tetap gambarnya patah-patah. Nah,
kita akan masuk di bab ketiga untuk memperjelas bagaimana koneksinya mungkin antara shutter speed dengan FPS.